Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proyek proposal ini. Kami dari kelompok 4, Pendidikan Pancasila kelas 14 Universitas Sumatera Utara, menampilkan hasil kerja kelompok kami melalui kegiatan Focus Group Discussion. Adapun tema yang akan kami bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang intoleransi umat beragama dan pengaruhnya terhadap kerukunan masyarakat. Saya Riza Agnesta Tarigan dari Fakultas Hukum selaku moderator akan memimpin diskusi pada hari ini. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman sejawat saya. Ada Galio Pardikiliat dari Fakultas Hukum selaku ketua kelompok, Laura Perila Sipahutar dari Fakultas Hukum, Nathanael Matunda Lenta Purba dari Fakultas Hukum, Bunga Raudah dari Fakultas Hukum, Albert Inganta Surbati dari Fakultas Hukum, Pasa Putri Aprilia Panjaitan dari Fakultas Hukum, Mutiara Hotmaria Situmorang dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Salsa Ananda Putri dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Muhammad Harsa dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Joy Evelyn Situmorang dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Arya Laksana Mulia dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dan Rizky Aulia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita mulai fokus group discussion kita hari ini. Intoleransi umat beragama dan pengaruhnya terhadap kerukunan masyarakat. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bagi bangsa Indonesia. Kendati demikian, beberapa waktu terakhir, Indonesia mengalami krisis intoleransi dalam keagamaan, di mana adanya pandangan dari agama tertentu yang beranggapan bahwa agama yang dipercaya atau dianut adalah yang paling benar, dan umat agama lain dipandang lebih rendah. Dalam perbedaan pandangan inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik intoleransi. Nah, menurut teman-teman sekalian nih yang di sini, apa sih intoleransi itu? Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, intoleransi itu ialah merupakan suatu tindakan yang intoleran, yang kebalikan dari toleransi. Yang dimana intoleransi itu ialah suatu tindakan atau perilaku yang dimana seseorang itu tidak mau atau tidak ingin menerima perbedaan dari orang lain. Jadi ada 3 komponen itu yang untuk memenuhi orang dikatakan intoleransi begitu. Jadi menurut saya yang pertama itu ialah ketidakmampuan menahan diri untuk tidak suka kepada orang lain. Yang kedua, sikap mencampuri urusan lain dan menentang sikap keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, itu sengaja mengganggu orang lain. Menurut saya intoleransi itu dalam sudut pandang yang lebih sempit kita katakan di dalam suku, agama, dan ras, yang dimana hal-hal tersebut tidak pantas dan tidak layak untuk diperdebatkan, untuk mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah. Menurut saya itu tergantung dari pengalaman batinnya masing-masing seseorang. Nah, jadi menurut dari saudara Galio sendiri, intoleransi itu memiliki beberapa komponen di dalamnya, begitu ya kira-kira. Nah, tadi kita udah dengarkan ya sedikit dari Galio, dari pihak laki-laki. Nah, sekarang kita dari pihak perempuan sendiri nih, dari ada Laura. Nah, teman kita Laura dapat memberikan argumentasinya tentang apa sih intoleransi itu? Menurut saya, intoleransi itu adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama ataupun kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi tindakan-tindakan para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan dengan agama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk rekan saya Laura atas argumentasi yang diberikan. Ketidakrukunan. Di sini ada nggak yang ingin memberikan argumentasi atau pendapatnya mengenai apa sih itu ketidakrukunan? Dari Nathanael mungkin? Terima kasih moderator. Menurut saya sendiri ketidakrukunan itu adalah dampak dari intoleransi.
Tapi kalau ditanya apa itu ketidakrukunan, maka secara jelas ketidakrukunan itu adalah lawan kata dari rukun itu sendiri, yaitu kedamaian di mana semua orang saling menghargai dan menghormati sesamanya. Artinya di situasi yang tidak rukun ini atau ketidakrukunan ini adalah situasi di mana setiap kelompok atau orang-orang yang berbeda latar belakang ataupun ras dan lain-lainnya, mereka saling tidak menghormati dan menghasilkan konflik. Itulah ketidakrukunan menurut saya. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Baik. Nah, tadi kita sudah ada gambaran nih terkait apa itu intoleransi dan ketidakrukunan dalam kehidupan umat beragama di masyarakat. Untuk lebih memperdalam mengenai tema kita pada diskusi hari ini, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan saya sekalian. Saya mohon dapat berpartisipasi serta kondusif. Langsung saja kita mulai pada pertanyaan pertama. Apa saja yang saudara anggap sebagai sikap intoleransi umat beragama? Kepada rekan-rekan saya sekalian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya sikap intoleransi antar umat beragama itu ada banyak. Namun saya akan mengambil 4 contoh saja. Nah, yang pertama itu ada memaksakan agama yang dianut kepada seseorang yang berbeda keyakinan. Yang kedua, tidak menghargai dan menghormati agama orang lain. Dan yang ketiga itu mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Nah, yang terakhir itu ada merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Kalau menurut saya sendiri, sikap intoleransi antar umat beragama itu antara lain tidak mau berteman dengan orang yang berbeda keyakinan dengannya. Kemudian berlaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama, baik itu di lingkungan sekolah, tempat tinggal ataupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, mengucilkan warga yang berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, kalau bagi saya sendiri, contoh sikap intoleran terhadap antar umat beragama itu seperti penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, yang kedua ada penolakan terhadap acara beragama, dan yang ketiga itu adalah menghina dan tidak menghargai agama orang lain. Itu saja sih dari saya. Terima kasih moderator. Baik, kepada rekan-rekan saya yang sudah memberikan tanggapannya, terima kasih atas jawaban kalian. Nah, apakah ada yang lain dari rekan-rekan saya yang ingin menanggapi? Ya, saya ingin menanggapi opini-opini dari teman-teman saya ini. Menurut saya opini-opini yang diberikan oleh teman-teman saya ini sangat benar dan saya setuju dengan opini itu. Menurut saya pribadi, semua sikap-sikap itu dapat dikategorikan menjadi satu kategori atau ditaruh dalam satu kotak, yaitu sikap yang diskriminatif, yang berarti intoleransi beragama itu, sikap intoleransi yang beragama itu adalah sikap yang diskriminatif juga, dan ini tidak hanya terjadi pada mayoritas kepada minoritas, tapi juga sebaliknya. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Izin menanggapi, saya setuju dengan argumen teman-teman karena sikap intoleransi antar umat beragama adalah suatu bentuk intoleransi atau kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lain, sehingga timbulnya dampak yang negatif bagi masyarakat lain, bahkan bagi negara, sehingga perlu adanya solusi untuk menanganinya. Jadi, apa yang menjadi argumen dari teman-teman seperti tidak menghargai dan menghormati keberadaan agama, merusak tempat beribadah orang lain, mengganggu ibadah dan jalannya pelaksanaan keagamaan, merupakan sikap intoleransi antar umat beragama. Sekian dari saya. Izin menanggapi, saya pribadi sangat setuju atas tanggapan dan jawaban dari teman-teman sekalian bahwa sebenarnya sikap intoleransi itu timbul karena kurangnya kesadaran diri dari seseorang yang ingin menang sendiri dan memaksakan pendapat, keinginan dan kepercayaannya terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan dampak-dampak ataupun masalah-masalah yang seperti dikatakan oleh teman-teman saya, seperti merusak rumah ibadah, mengganggu ketertiban orang lain saat beribadah. Jadi kepercayaan dan pendapat terutama adalah agama tidak boleh untuk dipaksakan ataupun kita memaksakan kepercayaan itu terhadap orang lain. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih banyak atas argumentasi serta tanggapan dari rekan-rekan saya sekalian. Oke, baiklah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana pendapat saudara rekan-rekan sekalian tentang dampak dari intoleransi itu bagi kehidupan umat beragama. Kepada rekan-rekan saya sekalian, waktu dan tempat dipersilakan.
terima kasih moderator. Menurut saya, dampak dari intoleransi umat beragama ini dapat terjadinya perpecahan antar bangsa yang menimbulkan yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu memandang agama sendiri yang jauh lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan agama lainnya yang dapat mendorong konflik antar kelompok. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan saya yang lain, apakah ada yang menanggapi? Izin menanggapi moderator, menurut saya dampak toleransi berpengaruh sangat besar dalam kehidupan bersosial dan ekonomi. Dalam data yang saya peroleh, sejak masa reformasi terdapat 1000 kasus pengerusakan rumah ibadah. Lalu kemudian ada pengerusakan dan penghinaan kitab suci, yang dimana dalam hal itu lagi-lagi saya tekankan, dalam hal itu tidak dapat diperdebatkan yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena itu berkaitan dengan pengalaman pribadi, rohaniah dan batiniah seseorang terhadap Tuhannya. Intoleransi antara umat beragama akan menghasilkan situasi ataupun gejolak yang tidak kondusif dalam bernegara dan berbangsa. Misalnya, contoh negara yang sedang dilanda masalah terkait dengan intoleransi, yang dimana menyebabkan suatu kerusuhan dalam negara itu, yang sehingga dimana dalam secara dampak ekonomi investor asing tidak ingin menanamkan modalnya di negara tersebut, yang dimana itu akan memperhambat pertumbuhan ekonomi suatu negara itu, dan juga secara sosial menyebabkan masyarakat itu lebih takut dalam bermasyarakat yang heterogen karena tidak adanya penerimaan perbedaan kepercayaan itu tadi. Dalam hal ini kita bahas konteks agama begitu. Jadi dapat saya simpulkan dengan tegas bahwa suatu negara tidak akan dapat maju jika masih menyimpan ataupun masih berbudaya intoleransi antar umat beragama. Begitu dari saya. Sekian. Baik, terima kasih untuk Saudara Galio, merupakan argumentasi yang sangat baik. Apakah ada rekan-rekan saya yang ingin menanggapi lainnya? Baik, di sini saya izin menanggapi dan menambahi dari argumentasi Galio bahwa sejak zaman reformasi ada 1000 lebih pengerusakan rumah ibadah gitu. Nah, di sini rumah ibadah saja dirusak. Jadi tidak ada rasa aman bagi umat untuk melaksanakan ibadahnya. Di sini saya rasa perlu peran dari pemerintah bahwa agar menimbulkan rasa aman untuk kita yang beribadah gitu, mayoritas maupun minoritas. Nah, pengerusakan rumah ibadah ini dapat juga mengundang dampak-dampak yang lain seperti rasa dendam, iri hati begitu, rasa sakit hati. Jadi rumah ibadah yang dirusak, umatnya ingin membalas oknum-oknum yang merusak rumah ibadah mereka gitu. Jadi sehingga akan menimbulkan perpecahan, konflik dan disintegrasi bangsa, dan dapat merusak bangsa kita yang sudah kokoh begini jadi gampang terpecah belah. Begitu menurut saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudara rekan saya Harsa atas penjelasannya. Apakah ada rekan-rekan saya yang lain ingin menanggapi dari pertanyaan teman-teman saya sebelumnya? Waktu dan tempat dipersilakan. Izin menanggapi pendapat teman-teman saya. Jadi dampak dari intoleransi umat beragama itu bisa terdapat terjadinya konflik ras antar suku dan agama, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana prasarana. Apakah ada rekan-rekan saya yang lain ingin menanggapi dari pertanyaan teman-teman saya sebelumnya? Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi sudah benar. Intoleransi dapat menyebabkan terganggunya ekonomi suatu negara karena baik investor dalam negeri maupun luar negeri tidak mau menanamkan uangnya di negara yang mempunyai konflik intoleransi, dan juga menyebabkan kebencian antara generasi di mana kelompok yang berkonflik akan mendoktrin anaknya atau keturunannya untuk membenci kelompok lainnya yang sedang dikonflikkannya. Bahkan intoleransi juga dapat menyebabkan peperangan antara negara.
Sekian dari apa yang ingin saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang nomor 2 tentang apa sih itu dampak intoleransi dalam umat beragama. Seperti yang kita tahu kan dampak itu memberikan dampak yang buruk. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab yang terakhir pada diskusi hari ini tentang bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan dalam menangani intoleransi umat beragama. Apakah ada yang menanggapi? Di sini saya akan menanggapi cara menghindari sikap intoleransi itu. Yang pertama itu tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Yang kedua itu untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga itu tidak mementingkan suku bangsa sendiri ataupun sikap yang menganggap suku bangsa kita itu lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang keempat itu tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu. Yang kelima itu tidak mempengaruhi tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang keenam itu tidak mencari keuntungan diri sendiri kepada kesejahteraan orang lain. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Jadi tadi sudah kita dengar sesi tanya jawab mengenai apa sih sikap dari intoleransi itu sendiri, bagaimana dampaknya serta upaya yang telah diberikan penjelasan oleh rekan-rekan saya sekalian. Terima kasih banyak atas argumentasi serta tanggapan dari saudara-saudara rekan-rekan saya sekalian. Jadi rekan-rekan dan teman-teman saya semuanya, setelah pemaparan yang tadi telah kita laksanakan, bahwa intoleransi itu adalah sikap atau tindakan negatif yang dapat menimbulkan ketidakrukunan antar umat beragama di masyarakat. Dan apabila hal ini terus meningkat, maka akan menimbulkan disintegrasi dan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, marilah kita semua, terutama kita sebagai mahasiswa dan generasi muda, ikut ambil bagian dalam upaya meminimalisir intoleransi umat beragama ini. Karena dari kebaikan dan tindakan bijak pribadi lepas pribadi sendirilah, maka akan mempersatukan serta menciptakan suasana kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama di masyarakat Indonesia. Demikian telah dipaparkan mengenai intoleransi umat beragama dan pengaruhnya terhadap kerukunan masyarakat oleh kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila kelas 14 Universitas Sumatera Utara. Saya Riza, moderator, sebagai perwakilan dari kelompok 4 kelas 14 Pendidikan Pancasila Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman dan rekan-rekan ataupun partisipan yang ikut dalam ambil bagian dalam pembuatan video ini. Apabila ada salah kata kami minta maaf dan tetap patuhi protokol kesehatan dan sukses semua. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa. Salam toleransi. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah